Yo, halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue seperti biasa akan mengupdatean ya seputaran Bitcoin, kemudian Dogecoin dan Sen ya. Jadi itu adalah yang lumayan banyak di request ya teman-teman ya. Jadi saya akan bahas ya sekarang ini market diskon ya teman-teman ya. Diskon 11,11 teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya ya. Lihat dulu untuk Bitcoin teman-teman ya. Untuk si Bitcoin ya, dia memang kemarin itu target ya ke 70.000 sampai 71.000 dolar teman-teman. Tapi kemarin itu dia sudah lewatin ATH sebelumnya ya, bahkan sampai hit ke kisaran 69.000 dolar teman-teman ya. Jadi di area sini ya. Ini di area ini teman-teman ya. 69.000 dolar langsung ya teman-teman ya. Di situ tekanan dari si seller cukup kencang ya. Jadi ibaratnya orang-orang mungkin berharap bakalan TP di kisaran 70 sampai 71, cuman Wells take profit terlebih dahulu gitu teman-teman ya. Oke, jadi sekarang pertanyaannya seberapa dalam kemungkinan Bitcoin akan terkoreksi teman-teman ya. Jadi kan seperti itu sekarang kan. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kita besarin aja ya teman-teman ya. Dia ini udah sempat pullback ya teman-teman. Ya, cukup dalam sampai sini. Ya kisaran 62.800-an di sini. Ya. Dan di situ juga ada ya MA50 time frame 4 jam ini, garis warna orange ini teman-teman. Oke, ya. Ya, kemudian yang sebelumnya menjadi resisten ya di area sini nih. Nah, di sini yang ada warna kuning ini ya, itu di kisaran 63.700 sampai 64.000 dolar untuk si Bitcoin. Ya, semoga di area situ ada MA50, kemudian sebelum menjadi resisten itu bisa lumayan kuat menahan koreksinya si Bitcoin ya, untuk dia bisa melanjutkan penguatan atau pemantulan teman-temannya di area situ. Ya, tapi kalau misalkan nggak kuat di area berapa? Next targetnya di kisaran 62.000 dolar dan support kuatnya masih di kisaran 60.000 dolar ya. Untuk si Bitcoinnya teman-teman. Oke, kemudian kita coba lihat untuk garis besar si Bitcoin ya. Nah, ya. Dia ini memang sebelumnya kita bisa lihat ya. Ya, kita bisa lihat ya overall ya teman-teman ya. Dia ini create yang namanya ini low 1, kemudian ini low lagi ya, higher low, kemudian ini semoga dia membentuk higher low kembali ya teman-teman ya. Jadi itu yang kita harapkan, semoga Bitcoin tidak terkoreksi lebih dalam ya, untuk dia bisa masih konfirmasi uptrend gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk bagian low-nya. Kemudian bagian high-nya ya teman-teman, di sini dia membentuk high 1, kemudian higher kemudian kembali, kemudian higher kembali teman-teman ya. Jadi masih syaratnya masih terpenuhi ya, higher low dan higher high teman-teman ya. Jadi itu memang pertanda uptrend dari si Bitcoin. Oke. Jadi itu yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi semoga ketika dia sudah up gini, koreksi up gini, koreksi, kemudian dia up, koreksi, kemudian untuk melanjutkan penguatannya kembali. Ya, jadi ini yang harus kita lihat untuk si Bitcoin melanjutkan. Kalau misalkan kita mau melihat si Bitcoin melanjutkan penguatan atau ngejar new ATH-nya ya teman-teman ya, di beberapa target yang sebelumnya sudah saya infokan untuk si Bitcoin-nya. Tapi kalau skenario-nya terburuknya bagaimana nih? Skenario terburuknya. Oke ya. Jadi dia udah create yang namanya higher low teman-teman ya. Tapi kalau tiba-tiba di sini ya, di sini kan low terakhir teman-teman di sini ya, kisaran 60.000 ini. Ya, kalau misalkan dia terkoreksi seperti ini nih teman-teman, dia retest gak kuat, dan malah retest lagi ya. Dia membentuk lower low teman-teman ya, dari low sebelumnya di sini ya, itu udah kemungkinan besar transisi untuk Bitcoin yang namanya downtrend kembali. Nah, itulah yang harus ya kita waspadai, atau ya mungkin banyak yang nggak pengen kayak gitu terjadi teman-teman ya. Kalau misalkan dia confirm seperti itu, bahkan jatuh ke 58.000 dolar ya, itu udah kita harus sudah tahu ya, bobonya udah kurang sedap gitu teman-teman ya, bobo sor, makin sor gitu ya. Jadi itu teman-teman untuk hal yang ya harus kita waspadai, atau kemungkinan terburuknya dari si Bitcoin lah teman-teman ya. Kan biasanya seperti itu ya, kita baca dari dua hal ya. Jadi itu teman-teman, semoga di area-area ini dia masih kuat bertahan ya di atas 64.000 ya, 63.700 sampai 64.000 dolar ya, dolar teman-teman ya. Semoga bisa kuat menahan ya, tidak sampai dia membentuk yang namanya lower low ya, dari low sebelumnya gitu teman-teman. Itu harus diperhatikan untuk si Bitcoin ya. Oke, langsung aja kita bahas next lagi, Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin ya teman-teman, seperti apa sekarang. Ini untuk Bitcoin dominance atau si dominasi Bitcoin ya. Jadi kita bisa lihat untuk si dominasi si Bitcoin ini dia malah sideways teman-teman ya di sini. Ya. Di sini dia malah sideways
Yang sebelumnya harapan kita itu dia lanjut short ke bawah gitu ya. Cuman memang dia malah sideways di sini teman-teman, dan itu yang ya kita harusnya berharapnya sih Bitcoin dominasi atau dominasi Bitcoin ini turun gitu ya teman-teman. Oke. Jadi itu untuk altcoin ya, yang nanya-nanyain terus gitu ya, kapan altcoinnya bisa terbang lebih tinggi dan lain sebagainya. Kita harus lihat Bitcoin dominasinya juga atau dominasi si Bitcoin ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita berharap sekarang ya Bitcoinnya mampu bertahan dan mungkin sideways sejenak, dan Bitcoin dominasi itu perlahan turun teman-teman, perlahan turun ya, untuk alokasi dananya bisa tersalurkan ya atau pindah ke altcoin gitu teman-teman ya. Biar altcoinnya itu bisa dapat ya pergerakannya lebih kenceng gitu kan teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita bahas untuk Sen dan Doge. Ini Sen ya, time frame daily ya. Jadi ini time frame daily-nya saya ambil untuk swing high dan swing low-nya. Sebentar saya tandain warna merah ini, kemudian ditebelin lah. Oke. Kemudian ini saya geser dulu ke bawah. Nah, ya. Saya ambil dari swing low-nya di sini teman-teman ya, di kisaran 8.300-an. Ya, teman-teman ya, di kisaran itu 8.300-an. Dan saya ambil di swing high-nya kemarin itu. Ya, di kisaran 48.000 rupiah teman-teman. Oke. Ya, jadi yang nanyain saya ambil dari situ ya teman-teman ya. Dan ini time frame daily loh. Ya, time frame daily. Oke. Jadi memang dia udah terkoreksi sampai retracement 0,618 atau kisaran 33.300-an ya teman-teman ya. Sampai kisaran itu untuk si Sen ini sendiri ya. Jadi yang nanyain next lagi ya, kita bisa lihat di beberapa area yaitu support yang bisa kalian istilahnya cicil antri beli. Yaitu di mana retracement 0,5 atau sekitaran 28.600. Di situ juga ada EMA 21 atau garis warna biru ini teman-teman. Nah, itu ya. Jadi tahanan next lagi di bawahnya di retracement 0,382 atau sekitaran 23.863. Di situ ada yang namanya EMA 34 atau garis warna merah ini. Nah, jadi itu adalah dua area yang bisa kalian tentukan menjadi area cicil kalian gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita lebih dekat lagi, lihat lebih besar lagi teman-teman. Nah, ya sebelumnya untuk si Sen ini sendiri dia juga bikin base sekitar sini nih. Nah, sebelum dia melanjutkan penguatan atau lanjut pump ya teman-teman ya. Jadi memang di dekat EMA 34 ini ya, area ini ya, kita bisa konfirmasi ya menjadi area tahanan yang lumayan kuat lah gitu ya teman-teman. Kalau sebelumnya kita tidak lihat support lagi ya teman-teman ya untuk sisanya ini ya. Jadi memang area-area ini adalah area support terdekat untuk si Sen yang lumayan lah gitu ya teman-teman ya. Bukan support kuatnya. Oke, jadi itu support yang lumayan menurut saya teman-teman ya. Semoga dia walaupun sudah terkoreksi gini ya mungkin akan retest dulu untuk melanjutkan penguatannya kembali gitu teman-teman ya. Bahkan ngejar di ATH sebelumnya. Jadi saya sudah saranin waktu itu antri bawa aja si Sen gitu ya, nggak usah terburu-buru. Apalagi yang FOMO lihat Sen, wah udah 48.000, kayaknya bakal bisa ke 100.000. Ya nggak kayak gitu juga teman-teman ya. Oke, jadi dia pasti retest dulu ya, pasti retest dulu. Dia udah ninggalin jauh, kita bisa lihat nih ya teman-teman perbandingannya di antara EMA 21 dan 34 nya ya di sini ya teman-teman ya. Dia si pergerakan harga Sen ini udah ninggalin jauh teman-teman. Dan suatu saat dia bakalan retest kembali, dan bener aja dia hampir retest di sini, ya kan? Jadi kemungkinan kita akan melihat dari retest di antara dua area tadi yang sudah saya sebutkan untuk melanjutkan penguatan ataupun sideways terlebih dahulu sebelum melanjutkan penguatan. Ya, itu untuk Sen ya teman-teman ya. Oke, next lagi kita bahas Doge. Jadi Doge juga banyak banget yang minta ya. Oke guys, jadi ini untuk Doge ya. Untuk Doge, jadi banyak banget yang mintain Doge gimana, Doge gimana. Oke, ini kita lihat pakai time frame daily ya teman-teman ya. Oke, ini tadi kecoret, kita hapus dulu ya biar lebih enak lihatnya. Ini juga kecoret. Oke ya, jadi kita bisa lihat untuk si Doge ini ya. Saya ambil dari swing low ke swing high nya dia teman-teman ya, time frame daily. Dia memang sudah berproses di sini ya, seperti membentuk triangle pattern ya teman-teman ya. Jadi semakin lama semakin mengecil ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini pakai beras saja ya. Di sini dia ke A, B, C, D, E ya teman-teman ya. Jadi itu probabilitas yang saya lihat ya untuk di Doge ini. Mungkin dia akan terkoreksi terlebih dahulu teman-teman ke titik support trendline-nya ini ya, bagian bawah ini ya, garis warna biru ini yang bagian bawah ini teman-teman ya. Untuk sebelum mengalami pemantulan ya, tapi memang sewaktu dia sudah retest ya teman-teman, ini kan saya besar dulu ya untuk si Doge ya. Kalaupun dia sudah retest teman-teman ya, syaratnya apa? Ketika retest dia mantul pun harus
berhasil ngelewatin si EMA 21 dan 34 ya, atau di garis warna merah dan biru ini teman-teman ya. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan ya. Kalau misalkan dia nggak kuat ya bakalan retest lagi ke area support trendline yang warna biru bagian bawah ini kembali ya teman-teman ya. Jadi itu untuk si Doge ya. Jadi untuk area antrinya ya, istilahnya cil belinya ya di area berapa, di kisaran sini teman-teman, kisaran 2.800 sampai 3.000 rupiah ya, kisaran itu untuk si Doge ya teman-teman. Oke, kemudian next PR-nya di kisaran berapa di sini? Ya kita ambil tengahnya di sini teman-teman ya. Next PR-nya itu di kisaran 3.700 rupiah ya. Jadi ketika dia sudah retest dulu, kemudian up ya teman-teman, dia harus berhasil dulu nih lewatin area itu ya, sebelum dia melanjutkan penguatan kemana ya, ke resisten atasnya ini, trendline resist ini teman-teman ya, di bagian atas. Oke, jadi ketika dia seperti ini, harapan kita begini. Nah, begini ya, retest dulu teman-teman. Kisaran 4.300 sampai 4.400 rupiah. Kisaran-kisaran itu. Ya, 4.300 sampai 4.400 rupiah. Ya, harapan kita seperti itu teman-teman. Oke, itu jangka pendeknya dulu. Kita nggak ngomongin untuk Doge bisa terbang tinggi atau bagaimana ya. Jadi itu beberapa syaratnya dulu. Nah, ketika dia mampu nge-breakout teman-teman ya. Ini breakout ya teman-teman ya. Bukan berbicara false break ya teman-teman ya. Ketika dia mampu breakout, berapa targetnya kan gitu pertanyaannya kan. Nah ketika dia mampu breakout nih, kita mungkin agak kecilin aja dulu biar lebih jelas teman-teman ya. Oke, ketika dia mampu breakout ya. Oke, ketika dia mampu breakout ya, untuk resistannya yang pertama itu di retracement 0,6 atau kisaran 5.600 ya teman-teman ya. Jadi ini untuk area pertamanya dari target si Doge. Next lagi di retracement 0,5 atau sekitaran 6.600 ya teman-teman untuk next target ya. Dan next lagi di retracement 0,3 atau kisaran 7.600-an ya. Dan next lagi di retracement 0,2 atau kisaran 8.900, dan di ATH sebelumnya ya di kisaran 10 ribuan rupiah teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan dulu untuk Doge ya, berproses dari pattern ini dulu teman-teman nih. Jangka dekatnya ini ya, yang di depan mata kita dulu teman-teman ya. Itu dulu yang harus kita lihat proses dari si Doge ini sendiri ya. Jadi kemungkinan kalau misalkan pun dia sudah selesai konsolidasinya, berproses ya untuk melanjutkan penguatan atau bahkan ke targetnya ke $1, sangat mungkin dengan beberapa syarat sebelumnya yang sudah saya infokan teman-teman ya. Oke, jadi itu ya. Tapi kalau misalkan dia terkoreksi teman-teman ya, ini malah dia breakdown ya, terkoreksi lebih dalam ya, ke kisaran berapa ya, di sini swing low-nya yang saya ambil teman-teman di kisaran 2.500 rupiah untuk si Doge. Dan lebih bawahnya lagi di sini. Nah, di sini ya base-nya yaitu kisaran 900 sampai 1.000 rupiah ya untuk si Doge. Tapi ya nggak ada yang berharap seperti itu ya. Nggak tahu sih yang berharap siapa ya teman-teman ya. Mungkin Doge ke 1.000, apa ada dari kalian yang berharap sampai segitu ya, saya nggak tahu. Coba komen di bawah. Tapi untuk harapan saya pribadi ya, semoga Doge mantulnya di area sini nih. Ya, di area sini dia mantul untuk melanjutkan penguatan. Setidaknya hit dulu resisten yang terbentuk dari trendline warna biru ini, sebelum benar-benar mampu breakout seperti itu teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk Doge ya, masih bagus ya, dia membentuk pattern seperti ini ya untuk pergerakannya. Sen juga teman-teman ya. Kemudian Bitcoin, itu aja yang bisa saya infokan. Jangan FOMO, kalian bisa dior lagi, analisa kembali biar lebih mantep untuk trading mungkin di Sen, Doge ataupun bahkan di Bitcoin sekalipun ya. Dan terakhir pesan saya, support kuat di Bitcoin masih di $60.000 gitu ya teman-teman. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit, bye bye.